Jadi kamu berminat mengemik upin aku nggak nanti kapan-kapan? Boleh. Tuh, aku sekarang nggak akan takut lagi karena bener-bener energi positif kamu itu ngebenerin juga pemahaman aku tentang kalian. Kalau kita tahunya pisau itu cuma buat motong tali, sampai kapanpun ya pemikiran kita segitu sempit. Ngomong-ngomong Ladyboy, aku jadi ingat sebenarnya si Mel atau Puan apa? Transpuan sama Ladyboy itu sama nggak? Tadi aku main band kan sering di make upin sama mereka. Itu aku agak ngeri sih, memang mereka suka corek-corek, apalagi lagu gue belah gitu kan mereka gemes gitu. Aku agak ngeri juga sama mereka, cuman otodidak. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini, bintang tamu saya minggu kemarin, saya hadirkan lagi Fanny dan bintang huru hara saya hari ini. Aku tanya sih kenapa Sugi menghadirkan lagi, apa bosen nggak ada konten atau gimana? Agak bingung juga sih. Atau keterpaksaan. Kenapa Gi? Kenapa? Lu tim huru hara. Oh iya. Jadi gue diperlukan di saat-saat genting gitu. Sangat bro. Tanpa lu hidupku tak berdaya. Tolong edit aja yang banyak ya. Kayak taman berbunga kali ya. Iya. Ya, ini hari ini tema kita ngacapruk, ngobrol bebas. Tapi bermanfaat kan bro. Iya harus dong. Iya. Ya, mau dimulai dari siapa dak? Karena hari ini Tech Talk. Aku tertarik sih kemarin kayak denger podcastnya. Sebenarnya mau nonton apa denger? Ya udah nonton lah ya, biar sama gitu. Oke, gue nonton channelnya lo yang sama Fanny. Itu aku lebih ngelihat ke sisi motivasinya karena nggak bisa semua orang itu speak up. Mungkin kita yang senang sama buku-buku motivasi dan sebagainya, kayak pernah baca buku The Subtle Art for Not Giving a Fuck. Jadi bersikap masa bodoh untuk mencapai tujuan kita. Nah mungkin Fanny udah pernah baca itu belum? Belum sih. Tapi kamu telah mengimplementasikannya, itu kayak lebih penting daripada kita yang baca loh. Iyalah. Nah mungkin berkenaan dengan transgender atau apapun, ada Nikki itu salah satu, kalau nggak salah kontennya dia tentang make up sih. Aku pertama denger itu langsung dengerin gimana dia bisa speak up gitu, kayak dia tuh sebenarnya kalau aku lihat Fanny itu kayak dialah yang berhasil menemukan dirinya sendiri, bener nggak? Betul. Mungkin kita tuh kayak banyak pura-pura. Sugi kayaknya bosnya pura-pura nih selain bos lain. Pertopeng banget. Oh iya. Soalnya lagu Kertas Putih lo juga ada kata-kata topeng-topengnya gitu kan? Iya, dia yang bikin. Gue bikin musiknya, kata-katanya dia. Jadi sebenarnya yang baper yang apa ya tetap dia. Kembali lagi kan? Kembali ke pembicaraan Pak. Iya. Harus cepat itu dikembalikan. Gue malu. Kadang-kadang gue berlama-lama untuk ngaco sebenarnya. Yaudah. Jadi sebenarnya yang memotivasi kamu untuk speak up itu karena kamu pengen sounding atau kamu pengen menyemangati mereka atau yang mana nih? Ya pastinya pengen menyemangati mereka di luar sana. Terus kamunya sendiri nggak semangat? Semangat dong, membara. Jadi maksudnya gini loh, kamunya sendiri udah dapet motivasi itu atau sebenarnya kamu mau nyemangati diri kamu sendiri, syukur-syukur orang lain semangat atau gimana nih? Karena semuanya bisa berjalan bersama sebenarnya kalau kataku. Nggak gampang untuk terbuka soal ini. Nah yang aku pengen tahu, kamu sebelum bisa seterbuka ini pernah nggak kamu kayak memaksakan diri memenuhi tuntutan sosial mereka kan, yang karena normatif atau dogmatik tertentu akhirnya kayak ini pasti orang lain akan menyalahkan aku, terus aku sekarang mau memenuhi hasrat sosial mereka yang kayaknya harus gini gitu. Pernah nggak kayak nyoba dulu gitu loh? Kalau nyoba sebenarnya mah untuk dulu iya. Sebenarnya kamu nyoba untuk memenuhi hasrat tuntutan sosial mereka atau kamu sendiri pengen kembali ke yang sebenarnya, yang lumrahnya bukan sebenarnya? Kalau untuk memenuhi apa sih namanya tadi tuh? Tuntutan sosial. Tuntutan sosial tuh emang tadinya waktu dulunya tuh
aku terlalu kayak gitu terlalu mendengarkan Jadi sosial. mengabaikan keinginan sendiri. Iya, untuk mengabaikan diri sendiri dulu gitu tadinya. Ya udahlah, lebih mengikuti dulu. Cuman dipikir-pikir aku rasain kok nggak Capek nyaman sendiri. gitu. Capek sendiri. Ya udahlah, jadi diri pribadi aku sendiri. Jadi terserah orang mau berkata apa, aku yang jalanin, aku yang rasain, aku yang tahu gitu. That's the point. The subtle art for not giving a fuck. Jadi kamu udah mengimplementasikannya. Iya. Udah. Dogi, lu jangan pura-pura mulu jadi diri sendiri dong. Gua mah kayaknya udah jadi diri sendiri deh. Oh, jadi kepura-puraan adalah jati diri Anda gitu. Tapi jujur ya, Hmm. kadang-kadang kita pada saat sendiri mungkin kita bisa ngelepas topeng, tapi kadang-kadang dalam bermasyarakat, jujur ya, Betul. kita harus memakai topeng kemunafikan untuk kita selamat. Asal jangan jadi your signature aja. Jangan maksudnya Gua kapan pura-pura sama lu? enggak, kadang-kadang keterusan gitu. Kayak sebenarnya komedian itu ya pura-pura kayak ya kan. Iya, terkadang Kita kan, belajar dari Chaplin dong. Sebenarnya kalau kita baca tentang kisahnya Charlie Chaplin ya. iya. Bagaimana kita tahu Charlie Chaplin sebenarnya ketika kita tahu lagu Smile. Coba lo lihat liriknya lagu Smile. Itu karangan dia tuh dalam banget. Dan kalau kita baca biografi dia sebenarnya dia suffering juga. Dia banyak kecewa, gagal kayak gitu. Tapi dia bisa berpura-pura jadi komedian yang kita tuh ngelihatnya kayak, dia kayaknya lucu-lucu aja, fine-fine aja gitu kan. Gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu sih. Untuk cari duit oke, kita bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau jadi defaultnya hidup kita memang pura-pura terus, nggak mau sih. Tapi dah, boleh nggak gua bantah dikit? Apa? Lu bisa ngomong begitu karena karena lu punya skill dan lu seorang musisi. Di mana jenis pekerjaan lu nggak usah bertopeng. Beda lagi nih, jangan dipotong dulu nih kata-kata gua. gue sih nggak motong, cuma nyiapkan bantahan aja. Oke. Kalau lu di sisi marketing terlalu jujur, itu tidak bisa. Oh, kalau itu bukan soal bohong dan jujur, itu rules ekonomi, bro. Iya. Kayak lo kan nggak mesti open, lo dapat barang berapa, itu Iya. bukan kejujuran, itu wilayahnya memang ya prinsip ekonomi dan sebagainya, bro. Dan itu harus pakai topeng, bro. Kalau itu nggak usah pakai topeng, bro. Apa? Pakai Skill. pakai aturan. Pakai aturannya aja. Tetap aturannya berjalan. Iya. Pakai hukum ekonomi aja udah Iya. beres. Kan- Kalau gue nggak nganggep itu topeng sih, bro. Yang topeng itu gini, misalnya lo pura-pura nggak kecewa sama karyawan lo, terus lo senyum-senyum gitu padahal dalam hati dongkol. Iya kan? Oh enggak sih, kalau gua mah kalau di kantor, mungkin anak-anak buah gua tahu gua mah mau ngambek ya ngambek gitu. Ngambek. Kalau gua salah, ya gua mau minta maaf. Kirain kalau lo salah ya harus benar, gue kan bos gitu. Nggak bisa ya, karena di zaman sekarang otoriter itu sesuatu yang tidak baik. Betul. Ya, kolaborasi di mana juga. Gue langsung jadi keingetan Eh? begitu dengar kata otoriter tadi, aku pengen tahu dari sisi orang tua kamu kebetulan otoriter nggak kayak nggak lo harus gini, nggak boleh gitu, lo bikin malu orang tua atau bla 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 gitu. Buat Kayak funny gitu. kan? Funny lah. Oke. Iya. Kalau lo emang kerjanya mempermalukan orang tua mungkin kan gitu. Iya sih. Gimana, Pan? Kalau untuk ya kayak gitu sih ada mending gak usah deh, ngapain gitu malu-maluin untuk keluarga. Tapi that's why lo nemuinnya mama lo bukan bokap lo kan? Iya. Lo pertama ngomong ke mama kan? Aku ha-ha. denger sih kemarin gitu. Pertama bilang ke mama, cuman ya mama tadinya nggak bisa menerima itu ya karena Dia gimana, takutnya- ngambek, nangis, atau bilang kamu bikin malu atau bla bla bla? Enggak sih, enggak. Mama aku tuh bukan tipikal orang yang jangan kayak gini nih, enggak. Dia tuh kayak banyak memendam, nangis sendiri. Cuman Kamu nyaksin dia kadang-kadang nangis, sebab gitu. gitu ya, mau gimana lagi ya, aku juga maksudnya ya kayak gini nggak berjalan dengan ke negatif sih, lebih ke mengejar berprestasi bagaimana gitu. Berarti bisa aku simpulin mamamu itu positif. Jadi gini, sebenarnya positif atau negatif kan tergantung kebiasaan kita. Kalau aku ya begitu dengar kisah soal Fanny, karena aku memang udah ada referensi yang dari luar yang aku bilang Casey Blake atau Nicky tadi atau dan siapapun gitu. Aku lebih ngelihat hal positifnya bahwa dia itu berani speak up. Terus kita yang nggak ada masalah seberat dia pun untuk jadi diri kita sendiri pun sulit, Iya. gitu kan? Kalau aku lebih lihat itunya. Nah, orang itu tergantung dia kebiasaannya apa kan? Gue pernah bilang ya Gi, kayak
habit is a human vehicle gitu. Kalau kita biasanya negatif terus ya akhirnya outputnya negatif, misalnya ngejudge, menghakimi gitu kan. Nah kalau aku yang mencoba untuk positif terus, aku lebih ngelihatnya ke kok bisa ya dia punya keberanian untuk menjadi diri sendiri dan sounding dan speak up gitu loh. Aku lebih ke situnya, dan aku terus terang gue belum sampai ke tahap gitu-gitu amat sih, karena memang kita memang punya suffering masing-masing, tapi mungkin takarannya beda-beda gitu. Oh, ngomong-ngomong Lady Boy, aku jadi ingat sebenarnya si Mel atau puan apa? Transpuan sama Lady Boy itu sama nggak? Sebenarnya sama. Sama. Kecuali kalau misalkan sama gay. Oh itu pasti beda. Dari look juga udah beda gitu. Kadang-kadang gay kan penampilannya kayak sugi-sugi gitu, jantan gitu ya, gay kan gitu kan. Yang diincar. Oh gua mah lo lagi aja Ki. Oke, siap. Oke, terus apa? Jadi balik lagi, gue suka gitu sih, suka lompat-lompat sih. Oke, nggak apa-apa. Cuman kalau sama Rio Hasan ya pintaran Rio Hasan. Nah kalau dia lompat-lompat ada ilmunya. Kalau gue nggak ada sih. Otodidak. Otodidak. Jadi gini, tadi apa sih? Lu jadi lupa. Oh, ya, takut. Tadi aku main band kan, sering di make upin sama mereka. Itu aku agak ngeri sih. Memang mereka suka colek-colek, apalagi dagu gue belah gitu kan, mereka gemes gitu. Aku agak ngeri juga sama mereka. Cuman aku ngelihatnya dari lagi-lagi kebiasaan gue emang ngelihat yang positif. Mereka tuh lebih perfect dari cewek ngerjain apa-apa. Iya. Gue yang jelek kayak begini pernah dibilang cakep gara-gara hasil kerjaan mereka. Iya. Dan itu prestasi buat gue. Ya pastilah, nggak semuanya hanya buat siapa? Hendra. Pak Hendra, tapi buat semuanya juga pasti berprestasi. Jadi kamu berminat nge-make upin aku nggak nanti kapan-kapan? Boleh. Tuh, aku sekarang nggak akan takut lagi karena bener-bener energi positif kamu itu ngebenerin juga pemahaman aku tentang kalian. Camkan netizen. Camkan. Jadi gini sebenarnya untuk para yang nonton, teman-teman yang nonton di luar sana, stop judging, ngejudge apa-apa gitu, jangan. Sebelum ngejudge, lihat dulu hal yang positif apa yang mereka punya atau kita punya. Karena sebenarnya gue yakin kita ini orang tertentu diciptakan di masa tertentu itu ada tujuannya. Iya betul. Bener nggak? Pasti. Mungkin tujuannya kayak siapa? Einstein diciptakan di tahun segitu. Jadi cikal bakalnya peradaban modern gitu kan. Nggak mungkin kalau dia diciptakan di purbakala ya objek penelitiannya dan ininya nggak ada, belum nyampe ke sana. Nah kalau dia diciptakan di masa itu ya ada kepentingannya. Juga mungkin kayak Fanny gini, memang kenapa dia diciptakan unik? Kalau gue bilangnya unik, ya kan? Terus kenapa dia berani speak up? Ya itu ada tujuannya, kayak pengen merubah paradigma belepotan, merubah paradigma pemikiran kita dan ya tentu yang sekelompok dengan Fanny itu sih. Bro, Hai. Hendra, lu kan udah dengar sekarang, Fanny minggu kemarin udah dengar. Dari pandangan sisi lu, kira-kira si Mel atau transpuan itu gimana bisa sampai diterima sama lingkungan? Ini mendapat dari lu dulu ya, yang sebagai seorang yang lu tuh gua rasa lu tuh punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Seeing the unseen gitu. Ya, seeing the unseen. Itu kan sebuah... Emang gue dukun loh. Nggak, kalau gue sih lebih lihat ke spiritnya bro. Jadi sebenarnya manusia itu prospeknya, bukan sekarang dia siapa. Kalau aku lebih ngelihat orang prospeknya. Jadi ya mungkin dia sekarang bukan siapa-siapa, tapi kalau gue lihat dari aksentuasi ngomongnya atau dari apa yang menyebabkan dia melangkah ke satu titik, itu menjadi starting point untuk dia nanti akhirnya jadi berkembang atau jadi sesuatu. Gue yakin sih kalau awalnya Fanny udah berani kayak gitu, pasti dia bisa jadi apapun yang dia mau. Amin. Jadi kalau sekarang pencekalan kamu di bidang pekerjaan pasti ada kan? Ada nggak syarat-syarat, misalnya kamu mau kerja di supermarket lah katakan. Terus kayak harus dituntut, ya lu penampilan lu harus cowok, kalau mau cowok, cewek. Tapi kan biodata lu cowok gitu kan. Betul. Itu tuh pasti jadi pukulan kayak, gue mau kerja aja susah gitu. Pasti. Nah mungkin yang paling benar adalah kamu harus jadi seorang entrepreneur.
satu jalan. Bikin tuh mereka yang kemarin nolak kerja, lo yang bikin lapangan pekerjaan buat mereka. Iya, betul. Itu hasil karya nyata menurut gua. Ha-ha. Gitu. Kalau udah punya motivasi speak up, berani mengungkapkan jati diri lo, ya jangan nanggung. Terusin ke sononya gitu. Iya. Kalau kata aku sih. Ya enggak gitu. Betul. Thank you banget. Ini kan jadi ke para penonton semua kan ini sebuah wawasan berpikir Iya. yang positif. Ya kan seperti Bro Hendra sering ngomong bahwa kita harus selalu berpikir positif untuk menarik hal Nah yang ngomong-ngomong soal positif. paradigma berpikir juga, gue kayak mengibaratkan tuh pisau gitu. Kalau kita tahunya pisau itu cuma buat motong tali, Iya. sampai kapanpun ya pemikiran kita segitu sempit. Iya. Padahal pisau itu bisa buat apa aja, ngupas buah, buat gali tanah, ya kan? Iya. Tapi kalau kita sempit, berpikirnya sempit, ya akhirnya kita hanya menilai hal-hal yang negatif atau yang tidak lumrah, ya kan? Atau misalnya, wah enggak deh, gua nanti takut kalau orang Sunda bisa katepaan. Iya. Dia tuh ngomong gitu tanpa, jangan kan gitu Ki, ngomong-ngomong soal AIDS aja. Itu jelas kan penularannya seperti apa, tapi mereka tuh kayak bersentuhan tuh takut. Itu tuh kan betapa tidak teredukasinya. Iya. Atau kadang-kadang edukasinya udah ada, tapi mereka nggak open mind untuk menerima itu gitu. Iya. Padahal yang meneliti itu kan otomatis orang yang ahli. Iya. Ya terus lo ahli dari mana kok sampai bisa menolak hasil penelitian itu gitu loh. Iya. Itu sih kalau menurut aku. Ya, Ya. yang lu omongin ini semua adalah realita. Iya. Realita kehidupan. Makanya aku pingin dong aku ngobrol sama Fanny kayak lebih, aku termotivasi sih. Walaupun kadang-kadang kita dianggap motivator sama orang, tapi sebenarnya kita sendiri haus akan banyak motivasi. Dari Iya orang-orang kan? juga, benar. Ya, sekarang kalau udah dengar dari Thank you, Bro pokoknya Fanny udah Sama-sama. motivasi aku juga. Sama-sama. Sama-sama motivasi. setelah dengar dari Hendra ya. Iya. Nah, jadi Vanis ini kan saya rasa punya pola pikir atau pandangan. Mm-mm. Gimana supaya ke depan Fanny bisa diterima sama masyarakat? Lebih melakukan aktivitas yang lebih ke berprestasi Nyata. lagi ya, Ya, nyata nyata. lagi lah gitu, biar mereka tuh oh iya pandangan mereka tuh lebih bisa merubah sedikit demi sedikit. Jadi jangan dilayani Terbuka kayak juga. bullying jangan dilayani, jangan kepancing aja. Iya sih, untuk bullying buat aku sih buat introspeksi diri aku malah. Ya tapi gini, kadang-kadang nggak semuanya harus kita introspeksi. Iya. Kita jadi menyalahkan diri sendiri kadang-kadang. Iya, loh. betul. Aku udah nggak mau dalam kayak dulu aku gitu. Iya. Apa-apa tuh kayak dikembalikan ke diri sendiri. Semua Tapi lama-lama kok rasanya nggak fair sih. Gue tuh nggak selamanya salah. Maksudnya Iya. apa yang gue buat itu bukan kayak misalnya katakan lagi gue suwe gitu lah atau Iya. kenapa gitu ya. Ha-ha. Itu bukan karena gue juga, kadang-kadang karena memang ya gue harus mengalami itu aja, bukan karena kesalahan gue juga. Kebenaran tuh kita juga harus ada gitu, bukan ada sih, lebih bisa gitu. Ya kalau Harus punya. kata hatimu mengatakan itu udah benar ya udah, Iya. jangan pedulikan. Ha-ha. Anda semua lihat ya, Hendra punya kemampuan karena beliau menyangka realita hidup. Ya mungkin kita bisa berkolaborasi, mungkin juga Fanny bisa ikutan Iya. dalam tim gua. Ya, kita jadi manajernya Hendra karena realita kehidupan dan pola pikir yang Kotak pengusahanya dimunculin tuh, langsung mau bikin apa gitu. Iya. Meronta-ronta. karena saya rasa di depan saya ya mungkin kalau anda semua punya komen atau apa. Yang jelas gue dalam waktu dekat gue pingin bangkit lagi sih Gi. Oke. Harus dong. Gue mau bikin ya bisnis kopi kecil-kecilan gitu. Guys, oh ya spesial. Tolong dukung. Tolong dukung ya. Belilah. Nanti mungkin setelah acara ini saya akan bicara lebih serius. Nanti Hendra ini punya taste yang sangat luar biasa. Mungkin nanti kita apa ya? Gua akan masarin lu punya produk, boleh dong, Bro? Wih, awas tuh janji tuh dicatat sama para malaikat. Enggak sih, pada netizen Netizen yang nunggu Ya. pasti pas. Pokoknya tagih tuh para netizen, tagih sama pada Kosugi. nagih. Dia katanya mau masarin gua apa masarin produk gua gitu. produk lu dan Guanya. ada sih satu lagi, lunya sendiri sebagai kayaknya Emang gua layak dipasarin. kalau pendapat saya pribadi ya, anak-anak boleh komen nanti, kolom komentar, bisa subscribe juga ya. Subrek. Subrek.
Jangan lupa lupa share. channel YouTube gue yang nggak keurus juga, tolong disubrek biar Oh, dia iya. growing. Hendra Piano Man. Hendra Jangan lupa Piano juga Man. Stephanie Jung. Stephanie Oh, Jung juga. iya. Bukan Jong, bukan mawar di Jong. bukan. Jung gak ada. Ya kalau aku itu sih Ki. Ke Fanny, I think enough. Gue udah dapet spiritnya. Iya. Cuman kalau untuk masalah gue sendiri mungkin harus diliput Ki, soal kopi gue nanti. Gue bukan saja mikirin soal kopi, kalau dari segi saya itu kayaknya Sekarang aku memang in lowest position banget sih. Kayak pandemik ini ngancurin kerjaan aku, terus belum lagi side effect dari stroke kemarin membuat tangan kiri aku masih kesulitan main piano. Terus banyak hal lah. Nah, dan gue nggak mau kewarasan gue terganggu oleh karena mikirin itu semua, makanya aku cari-cari motivasi dengan baca kayak gitu sih. Atau dengan bacot seperti sekarang. Lebih terhibur. mungkin lu bisa jadi pembicara untuk orang-orang yang di luar sana yang tidak menghargai hidup kalau kata gue sih. Ya, gue ngelihat banyak banget yang kayak gitu. Maksudnya gini, gue kadang berpikir, lu enak ya, kuliah punya fasilitas banyak, orang tua lo duitnya gak berseri, tapi lo nyanyain hidup kayak gitu loh. Sementara gue berkali-kali dibenturkan sama keadaan finansial atau keadaan lain lah ya gitu ya, yang sebenarnya itu tuh kuncinya cuma itu, tapi gue akhirnya meronta-ronta untuk keluar dari itu dan bisa gitu loh, maksudnya kayak gitu sih. Bahkan banyak yang kayak di luar sana yang gue lihat ya, kadang banyak orang terlalu putus asa padahal dia masih punya mata yang melihat. Jalan pun kalian masih biasa aja. Makanya gue tenangin, kalau yang udah bosan hidup matanya kasih gue aja. Oh iya. Hendra itu stroke dan tidak bisa melihat. Jangan stroke, pernah stroke. Hati-hati Ya. itu. Ya, tapi dia bangkit. Dan sekarang kalian semua yang di luar sana, apa kalian nggak malu? Itu. Ya mungkin kita akan buka sih. Ya, perusahaan itu ya. Kata Fanny gimana nih? Oke nggak misalnya ini? Oke banget sih kalau kata aku. Heeh. Ya itu aja yang apa ya, bisa gue kerjain kayak dalam waktu dekat bikin apalah namanya, kedai kopi atau apalah entah nanti. Lu kan pernah punya pengalaman jadi motivator juga. Pernah sih, kayak sampai saat ini kantor pajak ya udah banyak ini di pusat, di Manokwari sering undang aku bicara, terus Bank Mandiri, terus Prudential pernah juga, tapi ya itu nggak bisa dijadiin ini juga sih. Gue juga nggak tahu kenapa mereka nyuruh itu. Mungkin aku hanya ngelihat ya mungkin ada manfaatnya omongan aku kayak gitu loh. Ya, karena emang memotivasi. Karena yang aku omongin memang based on my experience. Jadi aku nggak pernah ngomongin apa yang nggak pernah aku lakukan. Pasti yang aku ceritakan yang aku pernah lakukan. Misalnya kayak cerita masa kecil sampai aku bisa melewati beberapa diskriminasi, kayak misalnya dulu kuliah aku sulit karena berurusan dengan metode dan sebagainya, terus kayak pernah ditolak bikin rekening bank atau apalagi ya, terbang tuh yang terakhir. Terus ya banyak lah kayak gitu-gitu, tapi aku berusaha mengedukasi sampai akhirnya berhasil diakui kayak gitu sih. Lebih ke Berarti ini kan lu yang udah lu lakuin ke lingkungan. Nah, sekarang gue mau nanya, Fanny sendiri pernah melakukan apa nggak untuk lingkungan supaya menerima keadaan Fanny atau gimana gitu? atau mengurung diri gitu. Atau mungkin itu sebuah wacana kedepannya Fanny. Saya juga tahu Fanny kan usia mungkin di sini paling muda. Iya. Ya. Gue paling muda. Oh iya, beda setahun kan? Iya. Oh, iya. Gue maba tau, nggak lupa. Jadi kan mungkin yang dibicarakan Hendra dengan posisi Fanny sekarang kan bisa menjadi sebuah pembangkit acuan ke depan kayak apa? Iya. Ya. Mungkin kalau Fanny ada masukan nggak atau cita-cita ke depan mau gimana? Planningnya apa setelah ini gitu kan? Setelah dengar berbagai motivasi dari diri kamu sendiri atau dari Kosugi atau dari aku gitu, apa kira-kira? Planning untuk kedepannya pengen lebih banyak lagi pekerjaan yang bisa membuka gitu peluang usaha. Tapi gitu. Konkretnya apa gitu udah kebayang belum? Misalnya apa? Kalau aku kan kayak tiba-tiba tadi gue ngerubah dari musisi jadi tukang kopi misalnya kayak gitu. Nah kalau kamu mungkin konkretnya kemana gitu? Kalau untuk konkretnya apa make up atau apa gitu? pengen penyanyi sih. Oh penyanyi, oke. Kalau Sugi kan dari pengusaha pengen jadi dukun gitu. Jauh banget ya, gejolak banget.
Boleh nggak, Van? Tadi kan mau jadi penyanyi. Nyanyikan lagu yang Fanny rasa yang paling Dikit aja, yang paling Fanny kuasai. Lagu apa aja? Bebas. Nggak Aduh, apa. nervous soalnya pingin musisi. Iya. Aku nervous. Santai. Sarang henol inekam idero Geryawat dan hema imeket Isesang soge saban boik dwenen Sepem ijen anyong Sumanen al suom nen gil suge Wimihan bicil nen co caga Anjek kacirago hangke hanggaya dasi mana na yesege. Wow, artinya. Kalau bisa mah Indonesia, gua nggak ngerti itu bahasa Korea. Itu sekalian gini. Ya, rupanya dia ikut demam Korea juga ya. Iya, drakor, bro. Yang penting lo bro, berarti lo harus beriin gue garlic bread, Korean garlic bread. Enak banget. Habis ini kita beli. Gila. Ujungnya mau beli gehu kan. Oke, semoga tercapai. Tapi yang mungkin ini sebenarnya passion kamu lebih di make up, punya nggak kalau di make up? Kalau make up Enggak. Padahal Kalau aku kadang-kadang gini loh, orang udah banyak ngejudge bahwa kawan-kawan ladyboy, saudara-saudara kita yang ladyboy ini memang punya passion di situ. Nah, itu harus kita manfaatkan sih, kata gue Gi. Misalnya gini loh, contoh misalnya di musik, mungkin banyak orang yang ngeklaim bahwa tunanetra itu main musiknya bagus, bener nggak Gi? Betul. Nah, itu harus gue manfaatkan, trust mereka itu harus gue manfaatkan dengan pembuktian bahwa gue emang bagus. Nah, kayak sekarang Fanny kayak gitu, si teman-teman ladyboy itu, mereka tuh memang perfect kalau nge-make up. Nah, itu tuh udah jadi trust, modal awal dari trust mereka itu untuk misalnya kamu lebih dipercaya ngerjain pekerjaan itu. Iya. Mungkin aku bisa ngasih pertimbangan bahwa apakah secara matematis nyanyi dan make up itu lebih punya peluang yang mana dengan trust publik tadi, vonis, kalau kata gue itu vonis mereka udah kayak gitu. Iya. Wah, pasti bagus dia mau nge-make up mah, kan? Iya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan sih, tapi aku nggak mau bilang udah itu aja, nggak bisa, nanti kamu pikirin sendiri. Iya, benar. Kalau untuk aku sih, untuk ke make up sih, aduh udah terlalu banyak juga ya gitu maksudnya. Nah, itu juga yang suka salah. Apa bedanya dengan gua mau bisnis kopi udah menjamur di mana-mana. Ini kata Bob Sadino. Anjir, gua pernah ikut seminar dia sih. Kalau kita nggak bisa yang nomor 1, ya paling nggak kita bisa jadi yang terbaik, nomor 2 kayak. Atau alternatif. Jadi gini, sebanyak apapun kalau kita nomor 1 ya nggak ada urusan sama yang lain kan gitu. Nah, gue masih mikir kalau gue sekarang jualan kopi emang mungkin ratusan ya di Bandung gitu ya. Tapi ya kalau kopi gue beda ya nggak ada urusan sama mereka. Gue nggak akan ngelihat mereka lebih gede pun ya gue akan di kelas gue yang kecil itu gue bisa growing. Kalau gue sih mikirnya gitu sih Gi. Benar nggak Gi? Benar. Kata pengusaha kain kafan kayak lo. Untung beda ya. Bener semua. Dan luar biasa hari ini, benar-benar luar biasa ya. Ketemu sama Hendra, Fanny, luar biasa. Gue sih rasa ini semua bagi pemirsa semua juga ya, lihat semangatnya Hendra, Fanny kayak apa ya. Ya mudah-mudahan lah, mungkin ya thanks ya. Aku bener-bener gini sih kadang-kadang aku ya, kalau aku kadang-kadang udah capek di ranah logika juga sih. Gue sangat logis dulunya banget, tapi sekarang waktu gue dilempar ke, gue nggak tahu ini minus apa zero apa berapa, yang jelas this is my lowest position, tapi gue kayak punya belief system entah apa itu namanya, gue bangkit lagi banget, tapi mekanismenya seperti apa gue belum tahu, tapi gue bisa ngerasain itu tuh ada di depan gue, udah tinggal guanya sekarang mau ngambil nggak itu, maksudnya mau bergerak nggak, kayak gitu loh. Kalau mikirin secara logika ya gimana, lo modal aja tipis kayak gitu kan, terus kedua lo belum pernah ngerjain itu sebelumnya gitu.
Iya. Nah, gue nggak mau diperbudak sama logika kayak gitu. Nggak akan berjalan juga ya. Biarin aja jalan. Gue Iya. akan mengikuti kemana kata hati gue menuntun, ya kan? Gitu. Iya. Gue sebelumnya tuh sempet kayak neliti ayam geprek gimana ya, terus Korean bread gimana ya. Iya. Terus tiba-tiba gue kan ngopi, ya udah kopi aja. Iya. Kayak gitu. Thank you banget. Jadi bagi para penonton semua, jika Anda ingin ada pertanyaan untuk Hendra, untuk Fanny. Maksudnya nomor sepatu gue berapa gitu. Iya. Wah. Gue sih thank you hari ini, lu masukannya luar biasa ya. Iya. Saya rasa juga pemirsa semua juga penonton. Aku juga makasih lo udah di ngerewongin channel lu. Thank you gua malah. Karena tiap kali gua ngundang lu, selalu ada wawasan baru untuk gua juga, untuk semua. Enggak, saya Ki, itu karena baru 2 kali doang. Ntar kalau keseringan juga lo bosen. lu akan selalu menjadi partner gua di podcast gua ini. Gua yang Ya. thank you. Oke, thank you juga. Guys semua, terima kasih. Mungkin Ini ada yang mau disampaikan dulu nggak? Mau disampaikan nggak, Ada Mas? Kalau disampaikan sih ya semangat aja lah sih untuk mau udah untuk transpuan atau belum yang jadi transpuan, semangat lah kalian menjadi diri kalian sendiri aja. Itu kan bebas untuk sih, mereka. Kalau Ya. untuk misalnya di luar sana yang kebetulan hobinya ngejudge gitu, itu kira-kira pesan lu apa? lebih membuka lagi pandangan kalian yang buruk itu lebih Lihatlah sisi yang positif dari Lihat- gua ini gitu ya. lihatlah sisi Iya. lain dari sebuah, ya dadu pun kan bisa lihat dari semua sisi kan. Iya. Sisi lainnya, bukan dari satu sisi. Dra, lu ada pesan nggak untuk para penonton juga? Gue selalu biasakanlah ngelihat yang positifnya. Jangan fokus sama hal yang negatif karena lu nggak akan dapet apa-apa selain negatif itu sendiri. Dan negatif itu sendiri akan berkarat di jiwa lo dan itu jadi defaultnya lo, nanti apa-apa lo ngelihatnya yang negatif. Kalau kita ngelihat yang positif, hal yang menurut umum negatif itu pun lo bisa memandang yang negatif yang positifnya. tersangka. Itu kalau kata gue sih gitu. Sok deh. Capek lihat yang positif yang negatif terus mah. Lihat yang positifnya deh. Ya. Ya, jangan lupa guys, klik like And subscribe. subscribe, dan komentar. Dan barang siapa yang mau mengundang Hendra, Fanny, silakan kontak kita, akan saya langsung hubungkan ke beliau berdua. Nih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam tukang kain. Salam. Bye.